رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji selalu dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma hukmu qiraatil Fatihati wal qiraati lil mayyit wa tawassul biha li qabuli da'awat. Melanjutkan Al-Ajwibatul Ghaliyah, masuk pada pertanyaan apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah dan membaca Al-Quran serta lainnya ditujukan kesan orang yang meninggal dunia dan ditujukan kesan bertawassul agar doa-doa dikabulkan. Nah, ini termasuk yang rancak kita gawi di dalam praktek Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengirim surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah ditujukan untuk orang-orang yang sudah wafat, terutama para ulama sholihin atau kerabat sanak famili yang sudah meninggal dunia. Jim jawabnya, i'lam anna min a'zami ma yuhda ila mauta barakatan wa aktsarihi naf'an qiraatul Qur'anil azim wa hida'u thawabihi ilaihim. Ketahuilah, sesungguhnya yang termasuk paling besar berkah dan paling gana manfaatnya dari sesuatu yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal adalah membaca Al-Quran serta menghadiahkan pahalanya pada mereka. Yang paling gana barokah dan manfaat pahala yang dikirimi pada orang meninggal itu adalah pahala bacaan Quran di sini. Kita sudah belajar di perjumpaan sebelumnya bahwa mengirimi pahala amal soleh pada orang meninggal itu sampai, dan berbentuk apapun amal solehnya, sedekah duit pada orang fakir miskin, niatnya gasan kuitan yang meninggal pahalanya boleh, ada dalilnya. Sahabat bertakun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita baca semalam, inna ummi, sesungguhnya ibuku ya Rasul, uftutilat nafsuha, telah meninggal. Apakah bisa ulun bersedekah gasan sidin? Bisa, janabi. Sampai pahalanya. Dari sekian banyak amal-amal soleh itu yang paling ganal berkahnya untuk dihadiahkan pada orang yang meninggal adalah bacaan Quran. Wa qad dhahaba ila dzalika al-jamaahiru min ulama wa salihin salafan wa khalafan. Yang mana para jumhur, mayoritas ulama berpendapat demikian, serta dari kalangan kaum solihin, dari ulama terdahulu atau ulama yang kontemporer, ulama yang datang kemudian. Wa alaihi amalul muslimin fil aqsar wal amsar, dan ini yang sudah digawi oleh kaum muslimin baik di perkotaan atau di pedesaan mulai bahari, membacakan Quran kesan orang meninggal. Waqad taqaddama al-haditsul marfu', sungguh sudah lewat pembahasan ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qalbul Quran Yasin.
hati Al-Quran itu, ujar Rasul, adalah surat Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin niatnya mengharap Allah dan mengharap kenyamanan di negeri akhirat, mengecualikan orang tersebut yang membaca Yasin akan diampuni dosanya. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah surat Yasin itu pada orang-orang meninggal di antara kalian. Waruya fi haditsin dhaif, dan diriwayatkan pula di hadits yang sanadnya itu dhaif, lemah. Cuma sudah kita bahas, hadits dhaif itu di dalam kesimpulan ulama kita boleh diamalkan selama dalam ranah fadhailul a'mal, bukan amal-amal yang pokok seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan yang lain. Bukan amal-amal yang fardu, sifatnya ekstra. Nah, menghadiahi bacaan Quran kepada orang meninggal tuh bukan yang fardu, tapi sesuatu yang sukarela ekstra, sehingga boleh bersender pada hadits yang dhaif sanadnya. Diriwayatkan di hadits yang dhaif tadi, man dakhala al-maqabira, siapa orang masuk di pemakaman, wa qara'a, kemudian membaca qul huwallahu ahad, ihda asyrata marratan, membaca qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali, thumma wahaba ajraha, kemudian ia hadiahkan pahala tersebut lil amwat, gesan orang-orang yang sudah meninggal di kubur atau pemakaman yang ia ziarahi, tiya minal ajri bi adadil amwat, maka orang tersebut akan diberi pahala sesuai jumlah orang-orang mati yang ada di pemakaman yang ia ziarahi. Siapa orang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian pahalanya ia niatkan dihadiahkan pada orang yang meninggal, orang-orang yang diziarahinya, komplek pemakaman ratusan, ibarat di situ ada kubur. Ini baca Al-Ikhlas 11 kali. Ya Allah, niatnya pahala ulun baca ini gasan barataan yang di pemakaman ini. Tiya minal ajri bi adadil amwat, maka orang tersebut diberi pahala oleh Allah sesuai jumlah orang-orang yang meninggal di pemakaman tersebut. Al-Ikhlas, taulah surat Al-Ikhlas. Sebahagian umumnya menyebut surat Kulhu, yaitu Qul huwallahu ahad 11 kali. Kada banyak. Qul huwallahu ahad 11 kali itu kada banyak. Kada sawat bebuih untung kada sawat. Lain kalau Yasin 11 kali lucut. Bagi yang lambat membaca. Kalau Al-Ikhlas 11 kali kita sanggup berataan. Dan kada sampai 10 menit membacanya. Masuk ke komplek pemakaman, kita baca Al-Ikhlas 11 kali, niatkan pahalanya gesan mereka yang dikubur. Kita dapat pahala juga sejumlah orang-orang yang dikuburkan di pemakaman tersebut. Rawahu Rafi'i fi tarikhi wa Daruqutni fi sunanih. Wa amma tawassul bil Fatihah fi qabuli da'awat fa ya khairu ma yatawassalu biha. Adapun kita menggunakan surat Al-Fatihah sebagai tawassul agar doa-doa kita dikabulkan. Nah, kayak kita tadi tuntung baca ratib. Tuma ilahi fulan bin fulan ini anallah yaghfiru lahu, mudah Allah ampuni kita berataan, ampuni sidin-sidin dan semacamnya. Al-Fatihah aja. Lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dengan niat agar kabulnya doa-doa, khairu ma yutawassalu biha, itu sebaik-baiknya sesuatu yang digunakan gasan bertawassul. Kenapa surat Al-Fatihah sebaik-baik sesuatu yang digunakan untuk bertawassul? Karena surat istimewa Al-Fatihah itu. Wa fil haqiqah innama huwa tawassulun billah jalla wa ala. Secara hakikat, isi kandungan surat Al-Fatihah itu kita bertawassul langsung kepada Allah Ta'ala. Kalau pian perhatikan redaksi ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah itu, seakan kita berdialog langsung pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk pada jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus yang engkau berikan nikmat bagi mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang pian murkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Redaksi surat Al-Fatihah itu dialog, kita nih bepandir seakan dengan Allah Ta'ala, langsung khitab. Sehingga disebut tadi wafil haqiqah, hakikatnya surat Al-Fatihah itu tawassul kita langsung kepada Allah Ta'ala. Wafil hadithil qudsi, dan di dalam hadits qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku telah membagi sholat itu antara aku dan hambaku sebagai dua bagian, dan hambaku akan memperoleh apa yang ia pinta. Maksudnya kayak apa? Kita tahu rukun Islam yang paling penting setelah syahadat adalah mendirikan sholat. Kewajiban sholat itu 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan di dalam mekanisme sholat itu harus kita melibatkan surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun dari sholat. Kada sah sholat siapapun kecuali pakai surat Al-Fatihah. Sekarang Al-Quran itu isinya bukan cuma surat Al-Fatihah. Banyak. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, surat Maryam, macam-macam banyak. At-Takatsur, Zalzalah, Al-Adiyat, An-Naba, Al-Mutaffifin, dari juz 30-nya nih. Banyak ngaran-ngaran. Kenapa di dalam kewajiban 5 waktu sehari semalam itu yang dipilih oleh Rasul SAW surat Al-Fatihah? Menandakan keistimewaan surat Al-Fatihah. Luar biasa berarti surat Al-Fatihah itu. Seandainya ada yang lebih agung dari surat Al-Fatihah dalam Al-Quran, pasti surat itu yang dipakai dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam. Pasti itu yang dijadikan bagian rukun sholat. Tapi ternyata surat Al-Fatihah dipilih. Menandakan dampak surat Al-Fatihah itu luar biasa di sisi Allah dan Rasulnya. Makanya jangan heran ulama kita mulai dari dalam bertawasul itu membaca surat Al-Fatihah. Sah-sah aja bertawasul pakai surat selain Fatihah. Misal tadi kita tuntung membaca ratib Al-Fatihah ila ruh fulan bin fulan anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum bi darajatin fil jannah. Lalu ulun tutup bukan Al-Fatihah, ulun tutup dengan yang lain, Al-Baqarah, ulun. Sah-sah aja. Cuma panjang mana Al-Baqarah. Atau ulun langsung Ali Imran. Bisa aja. Cuma ada dan hafalnya. Sah-sah aja. Tapi dari sekian banyak surat-surat itu, kenapa Al-Fatihah dipilih dalam sembahyang? Menandakan keistimewaan surat Al-Fatihah. Makanya dipilihlah oleh ulama kita mulai dari dalam tawasul pakai surat Al-Fatihah. Kita nih membaca surat Al-Fatihah, pahalanya ganal gitu nah. Pahala itu kita hadiahkan kepada mereka-mereka para solihin yang disebut ngarannya, dengan harapan mereka ketika dikirimi pahala Fatihah tersebut, mereka ngeh lawan kita. Taulah ngeh. Apa bahasa Banjar ngeh tuh ya? Pinandu lawan kita. Lalu mendoakan kita yang baik-baik. Karena sudah ada pembahasan yang kita baca di beberapa pertemuan sebelumnya, kaum solihin, amwat, mereka yang meninggal dunia itu ahya fi kuburihim, hidup di dalam kubur mereka. Meskipun bentuk kehidupannya beda dengan kehidupan di dunia. Dengan kita mengirimi pahala bacaan Fatihah pada sidin-sidin, supaya sidin ngeh pinandu lawan kita, lalu mendoakan kita dari sana. Nah kayak itu tawasulnya. Puncaknya Allah juga yang kita pinta, tapi dengan berperantara doa-doa kaum solihin di alam barzakh.
Nah, ini pembahasan selanjutnya, hukmut tamassuhi bil qubur wa taqbiliha. Nah, ini penting benar pembahasannya. Karena mohon maaf benar, kita ahlu sunnah wal jamaah pun rancak luput. Offside dalam prakteknya. Pembahasan tentang hukum menjapai kuburan serta mencium kuburan. Nah, kita sendiri nih, kita mengkoreksi internal kita aswaja, banyak dalam hal ini terlalu lebay. Sehingga wajar bukan Wahabi nyambati kita. Karena kita banyak offset. Seputar apa? Menjapai nisan kuburan dan menciuminya. Ada yang saking offsetnya di antara kita itu ziarah kubur wali. Digulaknya nisan kubur wali. Digulak. Datung. Model kalau kada kayak itu tuh kada puas ziarah. Ada nama video viral sambati orang kita. Padahal ulama kita kada kayak itu menganjurkan. Ulama kita aswaja nih. Nah, ini kita bahas. Ma hukmu tamassuh bil kubur wa taqbiliha. Apa hukumnya menjapai, mengusap. Tamassuh itu mengusap, menjapai kuburan serta menciuminya. Al-hukmu fi dzalik 'inda aktsaril ulama makruhun faqat. Hukumnya di kebanyakan ulama kita hukumnya makruh. Apa makruh itu? Digawi kada papa, ditinggal bapahala. Artinya kalau dari segi hukum, ulama kita pun berpendapat itu kada bapahala. Mencium nisan kubur wali, intinya ziarahnya. Masalahnya orang awam di antara kita tuh model kada puas kalau kada tercium, iyalah. Model kayak kada tuntung ziarah tuh kada mencium dulu. Lawan nisan. Apalagi kalau ziarahnya ke Jawa. Ziarah ke makam-makam di luar Kalimantan nih. Rasa kurang kalau kada mencium. Sudah nukar tiket larang. Lalu asa ada nang kurang, lalu dicium, berselfie sambil mencium. Padahal kalau ulama kita sendiri, internal kita, bukan Wahabi nih, ulama kita, hukumnya makruh. Makruh itu kalau digawi, ya kada apa-apa sih, kada berdosa. Kalau ditinggal malah berpahala. Menjapai dan mencium itu. Wa qala ba'duhum, sebahagian nih, innahu mubah, boleh aja, makruh kada, tapi mubah. Wajaizun, dan boleh aja, litabarruk, kalau niatnya mengambil barokah. Mubah jadinya, kalau niatnya mengambil barokah. Kalau kada ada niat mengambil barokah, tabarruk, ya makruh jatuhnya. Mubah, kada sunnah, kada wajib, apalagi wajib, sunnah aja kada, cuma mubah. Itu kalau diniatkan tabarruk. Walam yakul ahadun bitahrimiha, dan kadada satupun ulama kita mengadakan haram. Nah, di sini silapnya Wahabi. Kalau sudah melihat orang mencium kuburan langsung haram, syirik, bid'ah. Wah. Langsung dia berpandir ngada-ngada, wah, menyembah kubur. Haram, musyrik, yang lain. Kalau kita ada, hukumnya mentok-mentok mubah lah kalau niat kita baru. Cuma kalau kita pintar di era modern ini, hindari hal-hal yang memicu pandiran gak ada baik. Hindari hal-hal yang memicu fitnah. Ittaqu mawadi'at tuham. Hindarilah oleh kalian tempat-tempat yang bisa memancing tuduhan-tuduhan yang kada-kada. Kalau sudah tahu mentok-mentok hukumnya itu mubah aja, cukup berdiri ziarah, baca yasin, baca ini, berdoa. Kada usah berjejak mencium, apalagi beristilah berfoto sambil mencium. Kalau sudah tak upload ke media sosial, pamuntungan netizen Wahabi ini liwar. Ulama besar aswaja jadi sambatinya, kayak samsak tinju, sembarangan bukannya mau komentar. Siapa yang salah? Kita membuka celah untuk mereka komentari. Ya kalaupun dia mencium niatnya tabaruk, kada usah dipoto, kada usah di video. Ada wahini memvideonya pakai slow-mo, pulang. Tolong slow-mo biar gerak lambat.
sambil berjalan dari muka kubah masuk ke dalam gerbang kubah yang memvideo mulai belakang aja. Ini berjalan di muka. Dan itu videonya kadang normal, lambat gerakannya, diolah lambat, diedit. Karena ada backsound di belakang. Di-upload haro jadi samsak tinju pandiran oleh Buan Wahabi, penyembah kubur ini. Lalu tasambati wali yang diziarahi, padahal yang salah kita nama upload. Nah, atas dasar ini ulun lihat kebijaksanaan panitia internal daripada sekumpul. Luar biasa Buan Sidin itu menjaga adab. Padahal kalau diumumkan haul abah guru sekumpul tanggal sekian selesai, kan ada yang protes juga. Cuma untuk menjaga tuhmah, tuduhan, fitnahan, pandiran dan marucau, marudai di netizen, di internet, diubah momen 5 Rajab. Supaya apa? Karena Buan Wahabi madakan hal itu bid'ah, menghindari jadi pandiran kada baik. Dan itu juga salah satu hikmah kenapa kada dibuka kubah itu. Karena bebuan kita banyak limpat dalam prakteknya, offside. Belum lagi nang molah konten, belum lagi nang tadi slow-mo, belum lagi nang kena wawancara di dalam bervideo, kayak ada Sarik, anak-anak Sidin almarhum. Bahkan nih laporan terakhir ada nang menyalipkan duit di kubah. Wah, hibak disalipkan. Nah, apa nih di video? Jadi pandiran, nang kadang-kadang. Nah, itu ulama kita menjaga dari hal-hal itu. Kalau memancing pandiran yang ada-ada, hindari. Karena masing-masing manusia wah ini apa-apa diupload ya lah. Bakalahi dua laki bini ya diupload oleh nang bini. Kisah perkelahian itu. Marajuk lawan laki diupload macam-macam. Bemamai di status WA. Jaka tahu aku kada kawin lawan inya. Jaka tahu kayak ini. Apa-apa wah ini kada ada lagi privasi. Termasuk dalam praktek hal-hal yang bisa memancing pandiran kada baik, jangan terlalu di-open, dibuka. Sedangkan kita nih belajar hari ini, mencium kubur, memusut tuh hukumnya makruh, ya bisa jadi mubah lah. Kalau niatnya mengambil berkah, tabarruk. Tapi kalau sudah tahu pacangan rami, kalau di-upload di medsos, kan susah nang lebay di medsos di-upload. Apalagi juga nang berjalan. Suruh akan kawan sekong mga merah di belakang. Video akanlah. Oke, kawan. Berjalan dari muka kubah sampai ke gerbang, sampai ke kubur, sampainya tak tunduk di muka kubur, sampai nang ba'amin, sampai mencium nisan, kayak ini. Pakai backsound dan yang lain di-upload, hibakam pandiran yang kada baik oleh Wahabi di netizen di internet. Hindari hal-hal ini. Tapi puncaknya juga kada ada satupun ulama kita madakan haram mencium dan memusut, mentok-mentok makruh. Itu. Madalun ala jawazi dzalik, apa dalilnya bahwa itu boleh mencium dan memusut tadi nisan atau kubur? Li'annahu lam yarid fihi nahyun min asy-syari' wa laqad dalil ala man'i. Kenapa dipadakan boleh-boleh aja? Karena kada ada satu dalil pun nang melarangnya. Karena ada larangan nang sorry spesifik, larangan mencium kubur, larangan memusut kubur, kada ada. Walaqama dalil ala man'i, dan kada ada dalil nang terbentuk dari sekian banyak nas atas larangan berbuat hal tersebut. Waqad ruwiya anna Bilalan radhiyallahu anhu lamma zara Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja'ala yabki wa yumarridu khaddaihi ala qabri syarif. Bahkan ada riwayat Sayyidina Bilal, ini sahabat Nabi nih, Sayyidina Bilal itu ketika menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul meninggal dunia, Sayyidina Bilal ziarah. Ja'ala yabki, Sidin menangis di muka makam Rasul, wa yumarrigu khaddaihi ala qabri syarif, dan menempelkan pipinya di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal menempelkan pipi sambil menangis di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat aja melakukan demikian, sehingga kita katakan hukumnya jawaz, mubah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada riwayat pula Sayyidina Abdullah bin Umar
Sahabat juga nih, kana yad'u yadahu yumna alaih. Pernah ketika ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sidin ziarah sambil meletakkan tangan kanan Sidin di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada usapan ketika menyentuh tangan kanan. Nah, dua sahabat ini melakukan itu. Seikung meletakkan pipi di kubur, seikung menjapai mengusap dengan tangan kanan. Dan ini dua sahabat besar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah bin Umar. Menandakan mubah, boleh-boleh aja. Tapi zaman Sidin itu kada ada HP. Kada ada anak beristilah memviralkan kada ada. Warawa Ahmad bisanadin Hasan anil Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Ada riwayat diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Beliau bercerita Aqbal Marwan ibnul Hakam. Suatu hari Marwan ibnul Hakam, salah satu dari pejabat dari Bani Umayyah. Marwan bin Hakam itu suatu hari datang. Fa'idha rajulun multazimun al-qabra. Datang ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Marwan bin Hakam ini datang ke makam Rasul ziarah, ada lelaki. Lelaki itu multazimun al-qabra. Bertempel bahasanya. Parak benar lawan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha bi raqabatihi. Lalu Marwan bin Hakam ini menjapai gulu orang yang ziarah bertempel ke makam Nabi tadi. Qala, lalu Marwan bin Hakam berkata, "Hal tadri ma tasna?" Hai fulan, ikam ni tahulah nak ikam gawi ni apa? Marwan bin Hakam ni kada kenal siapa orang ini nang ziarah. Karena ini Marwan bin Hakam ni termasuk pejabat, ya ada sedikit angkuhnya lah. Japainya gulunya diangkatnya, ikam ni apa nih? Ikam gawi? Dia Marwan bin Hakam. Apa nih? Ikam lakukan di makam Nabi ni? Bertempel ke ini lawan makam Nabi. Tahulah ikam nih, ikam gawi ni apa? Dijawab orang tersebut, qala na'am, iya, aku tahu apa yang aku berbuat. Ini lam ati al-jahara wal labina. Aku kesini bukan mendatangi lubang kubur, bukan mendatangi bahasanya tuh tanah-tanah yang menutupi kubur. Wa inna ma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kesini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala al-Muttalib dzalika rajul wa Abu Ayyub al-Ansari. Lalu Al-Muttalib mengisahkan kelanjutannya, ternyata laki-laki yang bertempel awaknya, menciumlah bahasanya ke makam Nabi itu, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat senior. Marwan bin Hakam ini ya kekanakan lah, hanya ganal, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari sudah kai-kai. Marwan bin Hakam kali pinandu bahwa ini sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini ziarah makam Rasul, bertempel, menjapai, mencium. Datang Marwan bin Hakam. Napa ikam menggawi nih? Tahulah ikam nih. Dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari, iya aku tahu, nah aku gawi. Aku kesini bukan mengelangi lubang kubur, bukan mengelangi tanahnya. Yang aku elangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun menjadi dalil sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari itu bertempel awak Sidin ketika menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal annahu su'ila an taqbili qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minbarih. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya. Imam Ahmad bin Hanbal ini pimpinan mazhab Hambali, murid Imam Asy-Syafi'i. Ditanya tentang hukum mencium kubur Nabi dan mencium mimbar Nabi. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik, kada papa. Nah, ini mubah tadi, boleh. Dzakarahu As-Samhudi fi Khulasatil Wafa. Cerita tentang Imam Ahmad ditakuni hal tersebut disebutkan oleh Imam Samhudi di kitab Khulasatul Wafa. Fa'ulima annahu lam yakul ahadun min a'immatil muslimin bitahrimi takbilil kubur. Dengan riwayat-riwayat yang kita baca tadi, diketahuilah bahwa tidak ada satupun ulama kita, imam-imam ulama kita yang berfatwa haram mencium kuburan dan haram memusuti kubur. Kada ada. Fadlan ani syirki wal kufri, dan lebih lagi kada ada satupun yang mengatakan mencium kubur otomatis jadi musyrik. Dada. Beda kalau Wahabi tadi julun. Penyembah kubur dia. Kuburiyun, musyrik, syirik.
Sahabat-sahabatnya menempel awak di kubur tuh nah. Sayyidina Bilal tadi nih menempel pipi di kubur Nabi. Jaka Wahabi wah ini nih hidup syirik nih. Jadi Sayyidina Bilal lebih tahu aku kada hukum atau ikan. Sayyidina Bilal aja menggawi. Nah, tapi intinya saran ulun bagi kita kalau sudah tahu hukumnya itu mubah, itu kalau niat tabarruk dan mutlaknya itu adalah makruh, hindari sorotan kamera. Kalaupun hendak menggali mencium kubur atau baju japai tadi. Kada usah di-upload, kada usah diramiakan di medsos. Kenapa? Memancing nang kada-kada. Yang kita khawatir si wali nang kada tahu apa-apa jadi sesambatan netizen gara-gara pian malah videonya itu. Nang walinya dikubur karena disambati orang. Yang kasihan nang menyambati kena katulahan. La ilaha illallah. Wa inna makhtalafu fi karahati dzalik. Titik perbedaan ulama kita mulai bari tentang makruhkah kada dalam berbicara haramnya, makruhkah mubah, itu jadi titik perbedaan ulama bari. Wa man za'ama khilafa qawlihim wa akama ala man yaf'alu dzalik min awamil muslimin bisyirki fa alai dalil ala da'wah. Maka siapa orang yang menentang atau berbeda dengan kesimpulan ulama bahari antara mubah dan makruh mencium kubur, lalu ada yang mengatakan haram, maka ia harus memunculkan dalil tersendiri. Apa dalil ikan mengatakan haram? Sahabatnya tadi menggawi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan selalu diberi pencerahan sehingga kada mudah terjebak dengan klaim-klaim bebuhan ekstrim Wahabi lalu meragukan amaliyah-amaliyah yang sudah kita gawi turun-menurun dari ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.